Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Wong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya hari Senin nih. Jadi malam saya sempat agak terlambat menyampaikan yang untuk hari Minggu. Sekarang hari Senin. Kita akan bahas aksoroto, yaitu tatas, tutus, titis, titi, lan wibowo. Mendasar totalitas satu visi ketelitian dalam memandang hidup. Jadi harus totalitas di dalam memandang kehidupan kita sendiri. Saya ikut belasungkawa kepada saudara-saudara saya di Lumajang, tepatnya di kampung kelahiran saya sendiri, terutama saudara-saudara di Pronojiwo, di Candipuro dan sekitarnya. Karena saya masih belum mendapatkan data, tadi Mas Joko Senduro aman, Pempeh masih aman untuk laharnya. Namun ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa bencana alam Semeru sebagai tempat para pertapa di sana, ada dua hal yang dimunculkan oleh Semeru, yaitu lava dan tufa. Yang mana tufa sendiri tanpa diketahui langsung membuat langit menjadi gelap, yaitu debu panas atau debu yang dikeluarkan menyembur sampai sekitar hampir 30, 40, bahkan 4 kilo lebih dari ketinggian dari Gunung Semeru, sehingga ketika dibawa angin akan menutup semua kawasan, menjadi gelap yang paling dekat dan menjadi berdebu. Nah, untuk berdebu yang jarak jauh sudah tidak mengandung hawa panas, tapi masih yang untuk dekat dia akan membakar semua makhluk, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk lava itu akan mengalir dan sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang Lumajang yang sering melihat lava dan dibawa oleh pasir dan air di sekitar Lumajang. Nah, ini akan banyak orang di sana menggunakan dan memanfaatkan lahar dingin itu untuk dijadikan tambang pasir sepanjang dari Pronojiwo, Candipuro mungkin, dan sepanjang kali itu yang ada di Lumajang. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Tatas, tutus, titi, lan wibowo. Jadi memandang dalam sebuah totalitas, dalam visi dan ketelitian. Kita harus teliti apa yang sedang didhawuhkan oleh leluhur hari ini. Kita harus betul-betul memahami apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh leluhur. Saya sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemirsa Cahaya Batin bahwa kita harus memahami mungkin informasi dari media, mungkin juga informasi dari lembaga-lembaga taktis negara sebagai pendeteksi bencana, baik itu yang ada di langit maupun juga pendeteksi awan, pendeteksi angin, pendeteksi itu menjadi sebuah kajian yang harus juga dipahami, dan juga pendeteksi gempa, pendeteksi lahar dan macam-macam itu juga menjadi sebuah ilmu dan harus kita juga pahami. Namun sebenarnya ada hal dari sebuah peristiwa yang sekarang ini muncul, bahwa semua alat deteksi ini bisa saja tidak berguna ketika semua alam di Nusantara ini akan bergerak. Kita sudah mendengarkan dari dawuh kawan-kawan yang ngaji, belajar betul tentang masalah ilmu dalam kajian Jawa, dari pengetahuan-pengetahuan leluhur, yang sebenarnya kita tidak boleh menentang sebuah kodrat dan ketetapan dari apa yang didhawuhkan leluhur, dan juga tidak bisa menentang kodrat dan ketetapan Allah itu sendiri, Gusti Kang Maha Suci dan Maha Kuwasa. Hari ini kita akan melihat sebuah gambaran bahwa saya menjelaskan ini tidak dalam rangka untuk sekedar
berkeinginan untuk biasa YouTube subscribe-nya atau apa, tapi ini sebenarnya sebagai sebuah alat komunikasi saya secara publik bahwa dalam beberapa hari mendatang akan banyak peristiwa-peristiwa, memang tidak berketerusan kayak setiap hari makan pagi, siang, malam dan seperti itu. Bencana ini terus akan bergerak, tergantung dari manusianya sendiri, tergantung dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bagaimana bangsa Indonesia ini memahami bencana ini sebagai sebuah peringatan. Kepada siapa kita harus kembali? Nang sopo, atau kepada siapa ini bahasanya yang lebih tepat, ke kamah abelih. Nah, kemana kita harus kembali agar semua petaka bencana ini bisa terkomunikasikan secara baik, tidak memakan banyak korban dan kerusakan. Ini apakah alam kita sendiri secara hakiki, badan kita sendiri yang telah banyak merusak dan membuat kerusakan kepada alam ini karena popularitas, karena eksistensi, karena pengakuan, karena kepingin dikenal, atau karena kepingin dianggap ada. Tapi kita belajar dari leluhur. Leluhur tidak mengambil semua hak keserakahannya untuk di alam ini. Orang-orang tua kita, leluhur kita tidak pernah mengajarkan kita serakah, tidak pernah mengajarkan merusak alam, tidak pernah mengambil untuk yang dimakan, tidak mengambil semuanya haknya untuk diambil untuk penguasaan, tapi tidak menitipkan atau mensisakan kepada anak cucunya. Mungkin hari ini seperti lagunya Ebit GAD, bencana adalah sebuah peringatan, bencana adalah tanda, bencana adalah ujian. Bagi orang-orang yang tahu adalah ujian kesabarannya. Bagi orang yang tidak tahu adalah hukuman, karena mereka telah terlalu banyak mengambil dari sesuatu yang menjadi hak anak cucunya, tapi dinikmati sendiri demi kepuasan pribadinya. Tutus tatas titi lan wibowo. Kita harus punya totalitas di dalam berderma, di dalam menyampaikan, di dalam melakukan sebuah upaya-upaya penjelasan ini dalam totalitas. Saya punya visi agar ada kesadaran. Setelah ada kesadaran, ada ketenangan. Tadi malam saya ngomong dengan kawan-kawan di sebuah padepokan di daerah Krian itu. Kalau semua orang mengenal dengan apa yang disampaikan, apa yang diceritakan Mas Taufik, berarti semua damai. Memang itu keinginannya. Itulah keinginan dari leluhur, itulah keinginan dari Allah. Semua tidak selalu melakukan tindakan yang serakah, subhat, takabur, sombong, riya, tamak, melakukan penguasaan terhadap negara ini. Sebenarnya kita melakukan sebuah upaya mensejahterakan. Kita berupaya melakukan upaya sedemikian rupa untuk menyempurnakan, baik itu ajaran, baik itu ekonomi, baik itu pertahanan, baik semua sistem politik, untuk menyempurnakan agar anak cucu kita belajar. 2021 apa yang harus menjadi pelajaran bagi kita? Dari dalam totalitas apa yang saya sampaikan begini, apa yang sebenarnya akan kita ambil dalam sebuah ilmu adalah kita sekarang diajari oleh pelajaran alam. Jadi kita sekarang harus belajar dengan alam semesta. Maka kita harus betul-betul mampu teliti di dalam memandang hidup itu untuk selaras dengan alam. Jika alam sudah rusak, sebenarnya alam diri kita sedang melakukan pengrusakan. Inilah apa yang kita tanam dan inilah yang kita harus panen. Apa yang kita lakukan, inilah yang harus menjadi dampak bagi kita. Semoga ini menjadi pembekalan pada diri kita, bahwa aksoroto dari tatas tutus titi titis titilan wibowo memandang ke totalitas satu visi ketelitian dalam memandang hidup untuk menuju kesempurnaan. Terima kasih, ini menjadi manfaat buat kita. Rahayu, rahayu, rahayu saku tumati. Om santi, santi, santi om. Hong ulun basuki langgeng. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi